Pemirsa, 2 minggu jelang pemilihan Presiden Amerika Serikat, jutaan warga Amerika telah memberikan hak suaranya. Lalu bagaimana kondisi di Amerika Serikat jelang pemilihan Presiden? Kita bergabung dengan Yanri Subekti yang berada di New York, Amerika Serikat. Yanri, selamat pagi waktu Jakarta. Apa yang membuat jutaan warga memberikan suaranya di pemilu awal ini? Yanri, silakan. Ya, rekan-rekan, benar sekali untuk pemilihan presiden secara langsung tinggal kurang lebih 11 hari lagi, kurang dari 2 minggu. Namun di sejumlah negara bagian, ini mereka sudah memberikan kesempatan kepada warganya untuk memberikan suara terlebih dahulu. Ini untuk memperpanjang waktu karena ditakutkan nanti apabila hanya 1 hari, banyak warga di sejumlah negara bagian tersebut tidak berkesempatan untuk memberikan suaranya. Termasuk di kota atau di negara bagian New York. Nanti pada tanggal 26 Oktober akan mengizinkan warganya untuk memberikan suaranya terlebih dahulu, yaitu sekitar 1 minggu sebelum pelaksanaan Pilpres pada 5 November mendatang. Dan sepertinya tahun ini antusias warga Amerika Serikat yang memenuhi syarat untuk memilih ini cukup meningkat dibanding dengan pemilihan presiden yang lalu, terlebih karena saat ini banyak sekali generasi muda Gen Z yang sudah memenuhi syarat untuk memberikan suaranya. Dari pantauan kami dari media sosial, media berita, mereka lebih antusias dan lebih perhatian dan care terhadap masa depan siapa yang akan memimpin mereka sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan ini tentunya sangat menarik sekali dan menambah semangat dari kedua kandidat, baik itu dari Partai Demokrat, Kamala Harris, dan Trump yang hanya memiliki waktu sekitar 10 hari. Terlebih saat ini seperti diketahui rekan-rekan dan masyarakat warga Indonesia, Pilpres di Amerika Serikat ini berbeda dengan di Indonesia karena nantinya hasil akhir dari yang menentukan kemenangan dari kedua calon ini ditentukan oleh jumlah electoral vote atau suara elektoral yang dimiliki oleh setiap negara bagian, dan jumlahnya pun berbeda-beda. Setiap negara bagian ada beberapa pertimbangan termasuk besar luasan wilayah maupun jumlah warga atau penduduknya. Dan saat ini yang memiliki elektoral terbesar adalah seperti misalkan di California ini memiliki jumlah elektoral 55, dan yang terkecil seperti negara-negara bagian Nevada dan sebagainya hanya memiliki 3. Dan mungkin juga rekan-rekan mengetahui apabila di satu negara bagian ini apabila di total jumlah popular vote atau suara populer atau suara perorangan ini sudah sedikit sekali ataupun sudah diketahui siapa yang menang seperti Demokrat atau Republik, maka negara bagian itu akan dimiliki oleh pemenang dari penghitungan suara. Dan hingga saat ini ada sekitar 7 negara bagian yang belum menentukan ataupun masih belum diketahui secara pasti apakah negara bagian nanti ini akan dimenangkan oleh Demokrat ataupun Republik. Jadi di 7 negara bagian inilah kedua kandidat terkuat tenaga untuk meyakinkan pemilihnya agar mereka mendukung mendukung mereka. Seperti saat ini tadi juga sempat disampaikan Michigan yang merupakan salah satu negara bagian yang hingga saat ini dikategorikan sebagai swing state atau belum diketahui apakah nanti akan dimenangkan oleh Demokrat atau Republik. Ini mereka sekuat tenaga untuk meyakinkan ataupun meyakinkan warganya untuk memilih mereka, seperti tadi Obama dengan Eminem, karena sepertinya Kamala atau dari pihak Demokrat ini sepertinya sangat aktif sekali menggalang ataupun fokus terhadap pemilih-pemilih muda, pemilih-pemilih pemuda, di mana di setiap kampanyenya mereka selalu ataupun hampir menggandeng artis-artis seperti tadi yang disampaikan Eminem dengan Barack Obama, dan nanti pada hari atau besok kalau nggak salah mereka akan bersama
konser kampanye bersama Beyonce di Houston, di negara bagian di Texas. Dan juga beberapa waktu yang lalu ada sejumlah artis seperti Taylor Swift juga mengendorse Kamala Harris. Dan sebaliknya di pihak Trump, sepertinya cara kampanye mereka selalu memberikan ataupun mengumpulkan pendukung atau masanya, dan Trump memberikan narasi-narasi, orasi kepada pendukung-pendukungnya, dan biasanya Trump juga menggiring ataupun menyoroti sejumlah kebijakan-kebijakan yang dilakukan Biden maupun Kamala Harris yang saat ini membuat warga Amerika Serikat merasa ketakutan terhadap seperti misalkan adanya banyak sekali imigran yang masuk ke Amerika Serikat, dan juga masalah keamanan di perbatasan. Selain itu juga kebijakan ekonomi yang mengakibatkan inflasi yang semakin meningkat di Amerika Serikat, dan ini yang dimanfaatkan Trump di setiap kampanyenya, dan meyakinkan apabila Trump terpilih nanti akan bisa mengatasi hal-hal serupa. Demikian juga sebaliknya saat ini pihak atau kubu Kamala Harris berupaya meyakinkan kepada para pendukungnya ataupun warga Amerika Serikat bahwa nantinya dirinya apabila terpilih ada sejumlah kebijakan ataupun hal-hal yang akan dilakukan yang bisa mengatasi tersebut. Dan bahkan juga saat ini beberapa hari terakhir Kamala Harris sering mengadakan dialog di sejumlah media-media televisi nasional dan menyoroti akan sepak terjang Trump selama menjabat presiden sebelum Biden beberapa waktu yang lalu, dan menganggap Trump tidak pantas atau tidak cocok untuk menempati sebagai presiden karena gaya kepemimpinannya yang terkesan otoriter ataupun pasif. Dan kita lihat saja nanti, tinggal sekitar 10 atau 11 hari lagi, apakah pemilih di Amerika Serikat ini akan memberikan suaranya kepada Trump dengan alasan tertentu maupun terhadap Kamala Harris yang nantinya ataupun yang saat ini merupakan salah satu kandidat terkuat dari pendatang ataupun dari kelompok minoritas, karena seperti diketahui Kamala merupakan keturunan dari Asia Amerika. Baik, terima kasih Yandri Subekti, laporan langsung dari New York, Amerika Serikat. Seperti Anda katakan tadi, kurang dari 2 pekan lagi kita akan melihat pilihan dari warga Amerika Serikat siapakah yang akan menjadi presiden di Amerika Serikat nantinya. Terima kasih, selamat bertugas kembali.